Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout proses intent yang kedua untuk mata pelajaran matematika wajib. Sebelum dimulai, silakan siapkan alat tulis dan buku catatan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa ikut mengerjakan bersama saya. Dengan begitu, proses belajar dan pengalaman mengerjakan soal-soal ini harapannya jauh lebih bermakna dan bisa menempel di benak teman-teman. Baik, kita langsung ke soalnya saja. Kita mulai dari nomor 1. Hasil dari 8 dipangkatkan negatif 3 per 5 dikali 9 pangkat 5 per 4 dibagi 81 dipangkatkan negatif 1 per 8 dikali 64 1 pangkat 1 per 5 adalah. Baik, mungkin kita bisa mulai dengan membuat pangkat-pangkat yang di bawah, terutama 81 dan 64, kita ubah menjadi bentuk 8. 81 kita buat menjadi 9 pangkat, dan 64 kita bisa ubah menjadi 8 pangkat ya teman-teman ya. Berarti kita bisa mulai dengan menuliskan terlebih dahulu informasi yang di atas. 8 pangkat negatif 3 per 5 dikali dengan 9 pangkat 5 per 4 dibagi dengan 81 nya kita ubah menjadi 9 ya. 81 tuh 9 pangkat 2 kemudian dipangkatkan negatif 1 per 8 dikali dengan 64 tuh kita bisa ubah menjadi 8 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1 per 5 ya gitu. Nah kalau sudah, berarti kita coba sederhanakan yang bagian penyebut. Berarti atasnya kita tulis ulang 8 pangkat negatif 3 per 5 dikali 9 pangkat 5 per 4 kita bagi dengan 81 yang tadi yang sudah kita ubah. Ini kalau ada pangkat yang dipangkatkan itu sama saja dikali ya teman-teman ya, sama saja dengan dikali, maka 9 dikali 9 dipangkatkan 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Saya tulis di sini ya. 2 dikali negatif 1 per 8 itu sama dengan negatif 2 per 8 ya. Mohon maaf, kalau misalkan kita sederhanakan jadi negatif 1 per 4. Ya, saya tuliskannya negatif 1 per 4 saja. Berarti di sini negatif 1 per 4. Kemudian dikali dengan, saya pindahkan ke bawah ya. Saya tulis ulang, barangkali kurang kelihatan. Dikali dengan 8 dipangkatkan 2 per 5, berarti 8 pangkat 2 per 5 ya. Oke, kalau sudah tinggal kita selesaikan. Kalau misalkan kita bagi sebuah bilangan yang basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka kita bisa tinggal kurangkan pangkat-pangkatnya ya. Maka sama saja dengan 8 pangkat negatif 3 per 5 kita kurangi dengan 2 per 5 ya. Dengan cara yang sama, 9 dikurangi 5 per 4 dikurangi negatif 1 per 4 gitu ya. Maka sama dengan ini 4 ya teman-teman ya. Maka di sini jadi 8 pangkat negatif 3 dikurangi 2 itu negatif 5 per 5 atau nilai yang sama dengan 8 pangkat negatif 1 dikali dengan negatif ketemu negatif teman-teman. Maka nanti ditambah 5 ditambah 1 jadi 6 ya. Berarti nanti 9 pangkat 6 per 4. Di sini berarti kita bisa sederhanakan 9 pangkat 6 per 4 itu kita bisa bagi 2 jadi 3 per 2 ya. Jadi kalau misalkan kita sederhanakan lagi, berarti bawahnya 8-nya ada di bawah, 8 pangkat negatif 1 dan 9-nya ada di atas. Berarti kalau sudah di bawah berarti pangkatnya nggak usah negatif ya. Oke, berarti kita cek dulu untuk jawabannya. Ternyata jawabannya dalam bentuk bilangan-bilangan, bukan bilangan berpangkat. Otomatis 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2 saja. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Nah berarti ini kita bisa coret ya teman-teman ya. 2-nya kita bisa coret, maka sisanya sama dengan 3 pangkat 3 per 8 dan per 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27, maka dibagi 8. 27 per 8. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya.
Kita lanjut nomor 2. Jika 4 dikurangi setengah X, setengah dibagi X sama dengan 3, maka nilai X sama dengan, oke, berarti kita bisa mulai dari mana ya? Berarti kita tulis ulang dulu aja. 4 dikurangi setengah dibagi X ya, itu sama dengan 3. Berarti otomatis negatif setengah. Ini kalau saya tulis gini aja teman-teman, 4 dibagi negatif setengah per X sama dengan 3 gitu. Kalau misalkan saya tulis dalam bentuk pecahan. Wait, bentar. Saya pindahkan sini. Nah, gitu. Kalau sudah berarti kita kurangkan dengan 4 kanan kirinya, maka kalau kurangi 4 berarti sebelah kirinya habis, sisa negatif setengah per X. Ini negatif harusnya di bawah ya. Oke. Kemudian berarti nanti 3 dikurangi 4 teman-teman ya. Maka 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Maka di sini setengah dibagi dengan negatif setengah dibagi dengan X. Sama-sama negatif berarti kita bisa coret ya. Berarti nanti setengah per X sama dengan 1. Maka tinggal kita kali X kanan kiri, maka ini jadi setengah aja. Terus ini sama dengan X. Maka jawaban yang tepat adalah yang D ya. Ini cukup mudah teman-teman, tapi teman-teman harus tahu mengenai proses penyelesaian yang bentuk seperti ini. Jangan kebingungan ketika membentuk bentuk pembagian seperti ini ya. Oke gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ipin membeli sepeda dengan harga 2 kali sepeda yang ingin dibeli Unyil. Unyil telah memiliki uang 150.000 dan akan menabung Rp3.000 per minggunya. Ipin telah memiliki 100.000 dan akan menabung 10.000 per minggunya. Harga sepeda yang akan dibeli Unyil adalah, oke, berarti kita bisa tuliskan terlebih dahulu ya. Misalkan sini saja. Misalkan X sama dengan Unyil, maka harga sepedanya Upin itu 2 kalinya ya. Sehingga Upin itu 2X ya. 2X sama dengan Upin. Kenapa? Karena kan katanya harga sepeda si Ipin atau Upin? Ipin, sorry. Ipin itu 2 kalinya si Unyil gitu kan ya. Kemudian kita bisa cek informasi mengenai tabungan yang mereka miliki ya. Berarti kalau Unyil itu punya tabungannya sebesar 150.000 dan masih menabung lagi sebanyak 3.000 per minggu ya. Kita anggap N lah ya untuk minggunya. Nah, karena ini punya Unyil itu berarti ini X ya. Kemudian si Upin itu berarti 100.000 ditambah 10.000 N. Ini berarti si Ipin. Ini dengan N. Ini adalah bulan ya, waktu bulan. Oke. Bukan bulan, ini kan minggu. Gitu. Kemudian katanya, dan kita kan sudah punya ya katanya si Ipin itu 2X atau 2 kalinya si Unyil, maka kita bisa tuliskan 2X sama dengan 2 dikali si Upinnya itu 2 dikali punya si Unyil, sorry, ini Ipin ya. Ipin berarti di sini tuh 150.000 ditambah dengan 3.000 N ya. Nah, si 2X nya di sini itu sudah ada nilainya, itu 10.000 dan 100.000 ditambah 10.000 N. Kita geser ke kanan ya sedikit. Nah gitu. Berarti nanti 2X nya kita ganti jadi 100.000 ditambah 10.000 N ya. Maka sama dengan kita kalikan 2 dikali 150.000 itu 300.000 ya. Ditambah dengan 2 dikali 3.000 6.000. Maka tinggal kita kumpulkan 300.000 dikurangi dengan 100.000 ya yang di sebelah kanan, sebelah kiri.
Kemudian 10.000-nya, 10.000 N-nya dikurangi dengan 6.000 N. Maka sama dengan 4.000 N ya. Sama dengan 300.000 dikurangi 100.000 ya, ini harusnya. Oke. Maka nilainya sama dengan 200.000 teman-teman ya. Maka nilai N-nya sama dengan 200.000 dibagi dengan 4.000. Maka nilainya sama dengan 50 minggu ya. Nah, kalau sudah dapat 50 minggu, otomatis yang akan ditanya itu punya si unyil. Unyil itu sama dengan 150.000 ditambah 3.000 N. Nah, N-nya kita ganti dengan 50, berarti 150.000 ditambah 3.000 ditambah 50. Maka ini sama saja 150.000 ditambah 150.000 ya, sama dengan 300.000 rupiah. Berarti jawaban yang tepat untuk harga sepeda si unyil adalah B ya teman-teman ya. Kita lanjut di nomor yang keempat. ABC memancing ikan jika hasil B lebih sedikit dibandingkan C, maka kita bisa langsung tulis saja ya. Berarti B lebih sedikit dibandingkan C, sedangkan jumlah hasil A dan B lebih banyak daripada 2 kali hasil C. Maka A ditambah B itu lebih dari 2C. Di sini jelas ya, B-nya kurang dari C. Otomatis kalau di sini bisa lebih dari 2C, otomatis A-nya harus lebih dari A-nya lebih dari C. Itu teman-teman ya, harus logik aja. B-nya kurang dari C. Penjumlahan B dengan A itu nggak mungkin lebih dari 2 kalinya C kalau si A-nya kecil. Jadi otomatis A-nya pasti lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan si C. Dari sini dapat disimpulkan bahwa A itu lebih dari C, C-nya lebih dari B. Sehingga jawaban yang tepat itu yang B ya teman-teman ya. Karena urutannya dari yang paling banyak. Dari yang paling banyak ke paling sedikit, berarti A paling banyak, kemudian C, kemudian si B. Jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor berikutnya. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 5x ditambah 2y lebih dari sama dengan 20, 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 20, dan y lebih dari sama dengan 2. Oke, berarti kita coba tulis informasinya. Berarti ini kita anggap sebagai ini ya, garis A, dan ini adalah garis B, dan ini adalah garis C. Berarti ini garis C ya, kemudian ini garis A, dan ini adalah garis B. Nah, dari sini katanya si daerah yang ini itu lebih dari 0. Coba kita substitusikan 0 ke sini, berarti 0 tambah 0, 0. 0 apakah lebih dari 10? Berarti enggak ya. Daerahnya berarti dia ke atas. Jawabannya arahnya ke atas. Gitu. Nah, kalau yang ini 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20, kurang dari 20, maka dia arahnya ke bawah. Ya. Sehingga satu lagi, untuk yang GC-nya tuh y-nya lebih dari sama dengan 2, berarti ke atas dia. Sehingga kalau misalkan kita ambil arsirannya, yang satu ke bawah, ya kan ya, kemudian yang satu ke atas, yang sini ke atas ya. Bukan yang itu ya, berarti yang ke atas tuh yang bagian bawahnya, yang ini. Kelihatan nggak teman-teman bedanya? Gini ya, tuh. Nah, terus ada lagi garis yang lain, yaitu garis yang Y-nya tuh ke atas juga. Nah, ini ke atas. Artinya nanti daerah yang menjadi arsirannya itu yang ketemu dari ketiga-tiganya itu adalah daerah yang di sini ya. Yang mana dia merupakan arsiran dari ketiga garis tersebut, yang mana dia jawabannya adalah daerah kedua ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 6.
Sebuah toko bunga menjual dua macam rangkaian bunga. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Oke, berarti coba kita ini ya buat tadi rangkaian-rangkaiannya. Pertama, dia punya rangkaian yang pertama dan rangkaian yang kedua. Rangkaian yang pertama itu membutuhkan 10 tangkai mawar, berarti ini 10, kemudian 15 anyelir. Kalau rangkaian yang kedua itu membutuhkan 20 mawar dan 5 tangkai anyelir. Presiden mawar dan bunga anyelir masing-masing 400, berarti kalau kita bataskan di sini berarti ini 400 gitu ya. Kemudian yang tangkai anyelirnya adalah 300. Nah, dari sini dulu kita coba buat persamaan atau pertidaksamaannya ya. Berarti 10x ditambah 20y kurang dari sama dengan 400 ya. Kemudian kita bagi dengan 10, jadi nanti x ditambah 2y kurang dari sama dengan 40 ya. Persamaan yang ketiga atau kedua yaitu 15x ditambah 5y sama dengan kurang dari sama dengan 300. Kita bagi dengan 5 ya. Kalau kita bagi dengan 5 berarti di sini 3x ditambah y kurang dari sama dengan 60. Kemudian kita punya juga informasi mengenai fungsi objektifnya. Fx, y nya akan sama dengan 200.000 x ditambah 100.000 y ya. Oke. Oh ya teman-teman, saya belum misalkan dari awal ya. Kita belum misalkan x-nya yang mana, y yang mana. Ini loh, ya x-nya tuh untuk yang rangkaian 1, y-nya untuk rangkaian yang kedua. Gitu ya. Oke, terus habis itu kita bisa lakukan eliminasi aja teman-teman. Eliminasi persamaan yang tadi yang kita udah cari. Eliminasi yang pertama x ditambah 2y. Kalau dieliminasi kita anggap sama dengan saja. Terus di sini 3x ditambah y sama dengan 60. Kita samakan ya. Kita hilangkan y-nya dulu karena angkanya nggak terlalu besar, maka atasnya kali 1 karena sudah 2 ya di atasnya, bawahnya kali 2. Kalau sudah berarti tinggal kita kali 2 bawahnya, atasnya berarti tinggal tulis ulang di sini aja ya. Berarti x ditambah 2y sama dengan 40. Ini berarti kalau kali 2 jadi 6x plus 2y sama dengan 120. Kita kurangi. Berarti x dikurangi 6x negatif 5x, 2y kurangi 2y habis. 40 kurangi 120 sama dengan negatif 80. Maka x-nya sama dengan negatif 80 dibagi negatif 5 sama dengan 16 ya. Oke, kalau x-nya sudah dapat, maka kita bisa cari nilai si y-nya. Berarti kita bisa substitusikan di 3x ditambah y sama dengan 60. Maka untuk mencari x berarti 3x sama dengan 60 kurangi y, y-nya 16. Maka di sini 48 ya. Maka kok x lagi sih? Kebalik ya teman-teman ya. Kita punyanya x kok. Nah, ini harusnya berarti di sini y. Di sininya betul ya, ini 3x plus y berarti dikurangi 3x. 3x berarti 3 kali 16. Karena x-nya 16. 6 dikali 3 kali 16, 60 ya maksudnya. Di sini 48, berarti y-nya sama dengan 12. Oke, berarti kalau misalkan kita gambar si pertidaksamaan yang kita punya ini dalam koordinat kartesius akan bentuk seperti apa? Ini sumbu x, ini sumbu y ya. Seadanya aja teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan sebelum digambar kita bikin titik potongnya terlebih dahulu. X ditambah 2y kita anggap sama dengan 40. Kalau x-nya
kita cara sekolah aja ya. Di cara sekolah kan kayak gini. Kalau x-nya 0 berarti y-nya sama dengan 20. Kalau y-nya 0 maka x-nya sama dengan 40. Maka koordinatnya tuh ada di 0,40, berarti di sini 20 lah ya. Di sini 40. Kebalik ya? Kebalik ya teman-teman ya. Kalau x-nya 0, y-nya 20 betul. Berarti naruhnya kebalik sayanya. Harusnya di sini 40. Di sini 20. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, kalau untuk yang kedua gimana? Kalau untuk yang kedua ya sama ya, berarti 3x ditambah y sama dengan 60. Maka ketika x dan y-nya, x-nya 0 maka y-nya 60. Kalau x-nya y-nya 0 maka x-nya sama dengan 20 ya. 60 bagi 3. Maka tinggal kita tuliskan. Berarti di sini 20. Berarti ini kurang panjang ya teman-teman ya. Itulah ya. Berarti di sini misalkan 20. Nah, 60. Kemudian kita tarik garis yang 20 ke 40. Kemudian dari 60 ke 20. Gitu ya. Nah, karena daerahnya tuh mereka tuh kurang dari semua, maka daerah arsiranya pasti di sini teman-teman. Ya. Nah, otomatis nanti kita akan punya titik-titik ujinya, yaitu di sini, dan di sini. Sehingga kita bisa maksimalkan informasi atau penghasilan maksimumnya berapa. Maka kita bisa coba di mana ya? Di sini aja berarti ya. Berarti untuk misalkan ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Untuk titik A itu di 20,0 ya, 20,0, maka F-nya 20,0 kita masukkan ke fungsi objektifnya teman-teman. Fungsi objektifnya itu berbunyi yang ini, yang saya tandain ya, 200.000 X ditambah 100.000 Y. Berarti X-nya di sini dalam kasus ini X-nya tuh 200 ya, berarti 200 dikali 20.000. 200.000 maksudnya dikali 20.000. Nah, nolnya nggak usah dikali kan, kalau nol kan tetap nol ya, maka hasilnya jadi 4 juta gitu ya. Nah, satu laginya itu yang B. Yang B itu titik potong tuh titik yang kita eliminasi tadi, yaitu 16,12 ya. Berarti yang B itu 16,12, maka kita bisa langsung coba aja. Berarti di sini 16 dikali 200.000 ditambah dengan 12 dikali 200.000 ya. Maka nilainya 16 kali 2 tuh 32, 3.200.000. Kemudian 2 dikali 12 tuh 24 ya. Gitu. Maka hasilnya jadi 54. Kok 54? 24 betul ya. Oh wait, berarti salah teman-teman. Di sini dia harusnya 100.000 ya. Sorry. Ini harusnya 100.000, berarti di sini juga salah. Ini 100.000, berarti di sini 120.000. 1.200.000. Maka kalau kita tambahkan 4.400.000 rupiah. Berarti pernyataan yang ketiga langsung benar ya. Bisa kita cek. Kemudian udah ya kayaknya ya. Oke, berarti tinggal kita cek satu-satu. Rangkaian 1 terjual 20 tangkai bunga, enggak ya. Dia terjual, kalau mau nyari maksimum tuh 16 ya. 16 tangkai 1, otomatis ini salah. Kemudian rangkaian 1 harus terjual lebih banyak daripada rangkaian 2. Betul ya, karena rangkaian 1-nya 16, rangkaian 2-nya 12. Berarti ini harus lebih banyak biar hasilnya maksimum. Gitu kan ya, karena diminta kan diperoleh agar maksimum. Gitu ya. Itu teman-teman untuk nomor 6. Kita lanjut nomor yang ke-7. Oh ya, sebelum mulai diingatkan buat teman-teman, kalau ada langkah atau konsep yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya akan coba bantu jelaskan satu persatu, dan kalau
ada cara lain dalam menyelesaikan soal, boleh juga dibagikan di komentar ya, supaya kita semua bisa saling belajar satu sama lain. Gitu ya. Kita lanjut nomor yang 7. Diketahui fx sama dengan akar x min 2 dan gx sama dengan x min 3 per x min 2. Klik jawaban yang dipilih dari pilihan tersedia pada setiap baris. Oke. Oke, berarti kita bisa mulai dari yang pertama. Kita tulis terlebih dahulu ya fx-nya. Fx-nya itu sama dengan akar dari x min 2 dan gx-nya itu x min 3 dibagi dengan x min 2. Dari sini aja kita bisa cek bahwa dari fx itu, domain dari fx itu akan sama dengan domainnya itu harus x-nya kan di dalam akar itu nggak boleh negatif teman-teman ya, artinya harus lebih dari sama dengan 0, sehingga x dikurangi 2, saya tulis titik 2 aja ya, x kurang 2 harus lebih dari sama dengan 0, sehingga nilai dari x-nya harus lebih dari sama dengan 2 ya. Dan yang bagian bawahnya itu dia bentuknya rasional, otomatis penyebutnya nggak boleh 0. Jadi karena penyebutnya adalah x min 2, maka x min 2-nya tidak boleh sama dengan 0. Dari sini, ini ada ini lebih dari sama dengan 2, ininya, ini harus dilanjutin dulu ya, dilanjutkan, jadi nanti x-nya tidak boleh sama dengan 2. Sehingga dari sini ada irisan, di mana tidak boleh sama-sama 2, sehingga domainnya itu atau df-nya itu harus x lebih dari 2 aja teman-teman, tidak boleh ada sama dengannya, sehingga pernyataan yang pertama langsung salah ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian pernyataan yang kedua, x lebih dari 2 merupakan daerah asal dari y f bundaran gx. Nah gitu, kalau kita cari f bundaran g, berarti kita cari dulu ya f bundaran g nya ya. Y sama dengan F bundaran G, X ya. Itu sama dengan F, G, X. Kemudian GX-nya itu X min 3 dibagi X min 2 ya. Kita masukkan X min 3 per X min 2-nya ke fungsi Fx ya. Berarti X min 3 dibagi X min 2-nya dikurangi 2. Kemudian kita akarkan ya, gitu, samakan penyebut, jadi nantinya x min 3 dikurangi 2 dikali x min 2 ya, per x min 2. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Ini kan kalau kita bagi kan tetap 2 teman-teman ya, sehingga tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk aja. Tinggal kita hitung x min x-nya dikurangi min 2x, jadi min x. Kemudian min 3 dikurangi negatif teman-teman kalau bingung ditulis saja deh, saya tulis ulang ya biar teman-teman nggak usah bingung. Berarti x min 3 di sini min 2x ditambah 4 gitu ya, per x min 2 itu sama dengan, nah berarti di sini ada negatif x, tadi saya bilang plus 1 per x min 2 ya. Itu ini adalah fungsi dari f bundaran gx ya. Nah, untuk mencari untuk mencari daerahnya, teman-teman sebetulnya untuk mencari f bundaran g, daerah asal itu sebetulnya nggak perlu kita ngecek dari sini sih, kita ngecek dari daerah asalnya aja dari fungsi masing-masing, dari sini dan di sini. Kan dari sini dan sini kita udah punya irisannya bahwa x-nya itu lebih dari df-nya itu harus x-nya lebih dari 2 teman-teman, berarti ini udah otomatis betul ya. Kenapa? Karena kan kalau kita masukin sini juga kan nggak mungkin 2 ya, karena kalau kita masukin angka 1 di sini kan pasti 0 ya. Jadi kalau 0 kemudian dibagi negatif kan hasilnya nggak boleh, jadi daerahnya harus x lebih dari 2. Berarti pernyataan yang kedua itu betul ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, untuk pernyataan yang ketiga,
itu 1 merupakan salah satu daerah hasil dari Y. Untuk berarti untuk menentukan apa namanya, wait bentar, oh ini harusnya dicek dulu, sorry ini belum selesai ini, karena kan bentuknya akar-akaran gini, berarti kita cek dulu aja teman-teman deh. Berarti negatif X plus satunya kan di dalam akar itu nggak boleh negatif, maka negatif X ditambah satunya lebih dari sama dengan 0, maka negatif X nya harus kita anggap sama dengan dulu ya. Ini berarti kita anggap sama dengan dulu deh, untuk mencari batas-batasnya dulu. Tadi sama dengan negatif 1, X nya akan sama dengan 1. Yang satu laginya yaitu bagian penyebut. Nah penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 2, berarti otomatis tidak boleh sama dengan 2. Kita bikin garis bilangannya teman-teman. Bikin sebuah garis bilangan yang mana karena di sini kan min X plus 1 per X min 2 nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Maka di sini ada negatif 1 dan 2 ya. Nah untuk negatif satunya bulatannya penuh. Kenapa? Karena di sini pakai sama dengan syarat dari fungsinya agar terpenuhi kan harus lebih dari sama dengan 0 di dalam akarnya ya. Maka satunya itu termasuk, maka bulatannya penuh. Nah untuk yang ini bulatannya kosong. Kenapa? Karena angka 2 nggak boleh masuk kan. Kemudian kita cek aja. Di sini kan ada angka 0 ya, masukin angka 0 ke sini. 0 kita masukin ke fungsi ini. Kita masukin 0 ditambah 1, 0 dikurangi 2, min 2 ya. Berarti 1 dibagi min 2 hasilnya min 2 ya. Berarti min 2. Di sini tandanya berarti negatif. Kalau di sini tandanya negatif, pasti selang-seling, pasti kanannya positif, pasti kirinya juga positif. Karena di soal itu meminta daerahnya itu, bentar, ada yang salah nggak? Enggak ya, aman ya. Ini 1 teman-teman, maaf. Aduh, ini 1 ya harusnya. Nah gitu, harusnya 1. Karena sini 1 bukan negatif 1, maka angka 0 tuh ada di sini. Kalau angka 0 tadi kita masukin nilainya sama dengan negatif ya. Berarti 0-nya negatif, daerah 0 tuh di sini berarti negatif, habis ini positif, habis ini negatif lagi. Maka karena soal mintanya lebih dari sama dengan, maka jawaban yang tepat adalah yang daerah positif ya, yang ini ya. Sehingga DF-nya itu atau domainnya itu X-nya lebih dari sama dengan 1, X-nya kurang dari 2 ya. Gitu. Berarti pernyataan kedua itu salah ya, karena di sini X-nya harusnya kurang dari 2, bukan lebih dari 2. Gitu ya. Maksud saya tadi tuh kita nggak perlu mencari fungsinya tuh kalau misalkan di sininya tuh bentuknya teman-teman, karena fungsi awal itu penting banget, maka hasil dari F bundaran G itu diperhatikan, tapi tetap juga memperhatikan syarat-syarat dari fungsi awalnya gitu loh ya. Tapi ternyata kalau kita coba tetap juga diperhatikan ya hasil akhirnya, jadi sama-sama penting berarti. Oke, kita lanjut nomor yang bagian ketiga. 1 merupakan daerah hasil dari Y. Oke, berarti tadi kan X-nya itu kita mulai dari yang paling kecil tuh X-nya lebih dari sama dengan 1. Maka kita coba substitusikan X sama dengan 1 ke fungsinya, yaitu Y sama dengan tadi fungsinya negatif X tambah 1 dibagi X min 2 diakarkan ya. Berarti kalau kita masukkan X nya tuh 1, berarti negatif 1 tambah 1 dibagi 1 dikurangi 2. Oke. Nah, negatif 1 tambah 1, 0. 0 dibagi negatif 1. Ini nggak usah panik ya teman-teman ya. Karena negatifnya itu nggak berpengaruh, karena di sini angkanya 0. 0 dibagi negatif. 0 dibagi negatif, 0 dibagi berapapun kan tetap 0. Sehingga daerah range atau daerah fungsinya itu, daerah hasilnya itu berarti Y lebih dari sama dengan 0 teman-teman ya. Berarti angka 1 di sini itu termasuk. Berarti jawaban untuk
Nomor 7 ini bagian ketiga benar ya. Itu teman-teman untuk nomor yang ke-7. Kita lanjut nomor ke-8. Daerah hasil fungsi y x kuadrat dikurangi 2x untuk daerah asal x di mana x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 4 adalah, kalau kita lihat dia bentuknya fungsi kuadrat teman-teman. Jadi selain domain yang kita punya atau daerah asal yang kita punya, kita juga harus mencoba titik puncaknya ya. Maka kita coba dulu substitusikan nilai dari domain-domainnya, domain batas-batas domainnya. Itu ini yang paling kecilnya kita coba. Kita substitusikan, maksudnya ini substitusikan berarti untuk x sama dengan berapa yang pertama itu? Negatif 1 ya. Maka nilai y-nya akan sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 3. Kan nilainya sama dengan 1 dikurangi ditambah ya, tambah 3 dikurangi 3 sama dengan 1 ya teman-teman ya. Nah, kalau x yang sama dengan 4 gimana? Maka kalau x sama dengan 4 sama teman-teman, kita substitusikan, kita ganti nilai x-nya dengan 4. Berarti 4 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3. Berarti ini 16 dikurangi 8 dikurangi 3, maka ini sama dengan 5. Nah, selain domain atau batas-batasan domainnya ini, kita juga harus cari titik puncaknya. Maka kita cari titik puncak atau titik maksimum minimumnya. Yang pertama berarti kita cari dulu x puncaknya atau xp. Rumus dari xp itu sama dengan negatif b per 2a. Kalau dari soal berarti a-nya sama dengan 1, b-nya negatif 2 ya, c-nya sama dengan negatif 3. Berarti kita langsung aja di negatif 2 dibagi dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 dibagi 2 ya, sama dengan 1. Nah, kalau x-nya itu sudah dapat sama dengan x puncaknya sama dengan 1, maka y puncaknya itu sama aja, nilai yang ini kita masukkan ke fungsi yang ada, maka sama aja. Untuk itu berarti kita substitusikan untuk x sama dengan 1 ke fungsi yang kita punya, y sama dengan 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. Di 1 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 4 ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan nilai range-nya itu berarti yang paling kecil itu negatif 4. Paling besarnya itu kalau kita cek ya, berarti ini paling kecil. Ini paling besar ya, berarti negatif y lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan 5 ya. Berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B ya teman-teman. Gitu. Itu untuk nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Diketahui gx sama dengan 2x plus 3 dan f bundaran gx-nya itu sama dengan 12x kuadrat ditambah 32x ditambah 26. Rumus dari fx-nya sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba tuliskan terlebih dahulu si f bundaran gx-nya sama dengan f gx ya teman-teman ya. Kemudian f bundaran gx-nya sudah ada dari soal, kita tinggal tulis ulang, berarti di sini 12 x kuadrat ditambah 32x ditambah 26 sama dengan f gx-nya kita ganti jadi 2x plus 1 plus 3. Kok bisa plus 1 plus 3 ya? Oke, berarti habis ini kita coba buat pemisalan. Misalkan yang di dalam kurung itu kita anggap sebagai y sama dengan 2x plus 3. Maka nilai x-nya sama dengan y dikurangi 3 dibagi dengan 2 ya. Ini tinggal kita tukar aja, y kurangi 3 dibagi 2. Nah, setelah itu kita substitusikan ke fungsi yang kita punya. fx-nya yang sebelah kirinya, setiap nilai x-nya kita ganti dengan y-3, 2x plus 3-nya kita ganti dengan y. Berarti kita tuliskan jadi di sini jadi fy yang sebelah kirinya jadi nanti 12 dikali y-3 dipangkat bagi 2 dipangkatkan 2. Kemudian ini nggak muat teman-teman, saya geser dulu ya.
Kemudian berarti ditambah 32, X nya kita ganti jadi Y-3 dibagi dengan 2 ditambah dengan 26. Nah kalau sudah berarti kita pangkatkan dulu yang ini, yang dalam kurung. Kemudian ini juga 2 pangkat 2, kita bisa langsung hitung. 2 pangkat 2 itu 4 ya, berarti 12 dikali di sini berarti Y kuadrat per 6Y plus 9 dibagi dengan 4 ya, ditambah 32 Y-3, atau kita mau hitung dulu boleh, nanti aja nggak apa-apa deh biar sekalian, dibagi dengan 2 plus 26 ya, ini sama dengan FY gitu. Nah kalau sudah ini bisa kita bagi teman-teman, 12 bagi 4, 32 bagi 2, yaitu berarti di sininya 12 bagi 4 itu 3 ya, 8 bagi 2 16. Berarti kalau kita hitung 3 kali Y, 3 kali Y kuadrat berarti 3Y kuadrat, 3 kali min 6Y min 18Y, 3 kali 9 27, 16 dikali Y jadi 16Y, 16 kali min 3 48 ditambah 26 ya, sama dengan FY. Sehingga kalau kita bisa kumpulkan jadinya nanti 3Y kuadrat negatif 18Y tambah 16 jadi min 2Y ditambah kok warnanya merah, dikurangi 2Y ditambah 27 tambah 26 itu berapa teman-teman, 53 dikurangi 85 ya, sama dengan FY. Nah karena kita butuh nilai X maka jadi kita ganti jadi Fx saja teman-teman. Fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 5. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Jika fx plus 1 sama dengan x min 3 dan gx nya sama dengan x kuadrat min 2x, maka f inverse bundaran G 3 sama dengan berapa? Berarti kita coba mulai dari mana ya? Mulai dari mencari G3 dulu aja teman-teman. Gx kan sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Berarti kalau G3 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 3 ya. Sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan berapa? 3 ya. Itu. Kemudian kita langsung mencari F inverse dulu ya. Habis ini berarti kita cari F inverse. Kita punya fx plus 1 nya sama dengan x min 3. Nah seperti biasa karena di dalam kurungnya itu dua suku kayak gini, maka kita misalkan aja. Misalkan Y sama dengan X plus 1, maka X nya sama dengan Y min 1. Sehingga kita bisa tuliskan jadi di sininya FY sama dengan X nya kita ganti jadi Y min 1 min 3 ya. Maka di sininya Y min 4. Ininya FY. Gitu teman-teman. Nah karena FY itu kan kalau kita ganti, ini kan FY itu kan kalau kita ganti variabelnya kita jadikan fx bisa ya. Jadi fx maka di sini berubah jadi x min 4. Nah kita butuh nilai x sama dengan teman-teman, maka ini fx itu kita buat jadi y, ini jadi x min 4. Jadinya nanti x nya sama dengan y plus 4. Nah ini namanya F inverse Y teman-teman. F inverse Y nya sama dengan Y plus 4. Nah kalau kita mau jadi F inverse X gimana ya? Sudah berarti F Y nya kita ganti jadi X. F X inverse sama dengan X plus 4 gitu. Nah kalau sudah berarti tinggal kita masukkan ke permintaan soal. Soal meminta F inverse bundaran G 3, berarti 3 di sini ya. Berarti di dalam F inverse-nya itu ada G3 teman-teman.
G3 nya udah kita hitung, yaitu sama dengan 3 ya. Gitu, udah kita hitung jadi 3, sehingga kalau kita hitung udah 3, maka di sini jadi F inverse 3. Nah, fungsi inverse-nya nilainya sama dengan X plus 4, berarti nanti 3 ditambah 4 teman-teman, nilainya sama dengan 7 ya. Jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman, untuk nomor 10 gampang ya. Kita lanjut soal berikutnya. Grafik di bawah ini adalah grafik dari titik-titik. Oke, berarti di sini kalau kita lihat, dia grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik, yaitu titik-titiknya ada di yang kita tandai ya. Ini titik sini dan titik sini. Dan dia juga memotong sumbu Y di sini. Berarti titik-titiknya itu ada di 1,0 dan 3,0 serta memotong di 0,3. Jadi makanya kita bisa bikin atau susun bersama fungsi kuadrat ini dengan rumus. Kalau dia memotong di sumbu X, kita pakai rumus yang ini aja teman-teman. Y sama dengan A dikali X dikurangi K dikali X dikurangi H. K dan H nya adalah garis atau titik yang memotong sumbu X, berarti kita pakai 1 dan 3 ya. Kemudian X dan X-nya itu kita bisa pakai 0, Y-nya kita pakai 3, berarti kita bisa substitusikan. Ini 3, A-nya tulis ulang, X-nya 0, K-nya tuh 1, dikali X-nya 0, dikurangi K-nya sama dengan 3. Maka ini 0 kurangi 1 itu negatif 1, 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Negatif 3, atau kita tulis dulu, negatif 1 kali negatif 3, itu sama dengan 3 ya. 3 dikali A jadi 3A. Ini 3, maka A-nya sama dengan 1. Kalau sudah dapat A-nya sama dengan 1, ya sudah, maka tinggal kita susun persamaannya, yaitu Y sama dengan A dikali X, pakai rumus yang sama aja teman-teman ya, dikali X min K dikali X min H. Berarti A-nya kita ganti 1, X min K, K-nya 1, X min H, H-nya 3. Oke teman-teman, saya bantu ingatkan untuk mencari bentuk persamaan kuadrat yang begini itu gampang, tinggal kita kali depan dengan depan, yaitu X kuadrat. Karena kita dikali 1 ya, jadi nggak berubah apapun. Kemudian step berikutnya itu negatif 1 dikurangi 3 teman-teman, yaitu negatif 4. Jangan lupa dikasih X, kemudian negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3 ya. Berarti Y-nya sama dengan X kuadrat min 3X min 4X ditambah 3. Jawabannya adalah yang B ya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 12. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Bila keuntungan sampai bulan keempat 30 juta rupiah dan sampai bulan ke-8 172 juta rupiah, maka keuntungan sampai bulan ke-18 adalah, di sini menandakan bahwa dia bertambah setiap bulannya dengan jumlah yang sama teman-teman. Berarti dia kita gunakan pakai aritmatika ya. Oke, barisan aritmatika maksudnya. Di sini diketahui bahwa jumlah pada bulan keempat, berarti S4-nya sama dengan 30. Kemudian ada S8-nya sama dengan 172. Yang dicari itu keuntungan sampai bulan ke-18, berarti S18 yang dicari. Di sini dalam kasusnya tuh bulan ya, berarti waktunya tuh bulan. N-nya berarti ya. Oke, berarti kita bisa mulai dari rumus Sn terlebih dahulu. Saya ingatkan ya, teman-teman barangkali lupa. Sn itu sama dengan rumusnya N dibagi 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Maka kalau kita lihat dari persamaan yang pertama, S4 itu sama dengan 4/2 dikali dengan 2A ditambah 4 kurangi 1 jadi 3B. Nah, nilainya kan sama dengan 30 kan? 4 bagi 2, 2. Ini berarti 2A plus 3B ya. Sama dengan 30. Kita bagi 2 semuanya, berarti 2A ditambah 3B. 30 bagi 2, 15. Ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian kita juga bisa cari
persamaan yang kedua dari S8. S8 itu sama dengan berarti 8 dibagi 2 dikali 2A ditambah. Nah, ini 3 tuh dapat dari 4, teman-teman. 4 dikurangi 1, maka jadinya 3. Kalau 8 dikurangi 1, maka jadinya 7 ya. Nilainya akan sama dengan 172. Maka 8 bagi 2 itu 4. Ini 4. Ini tulis ulang aja dulu. Sama dengan 172. Kita bagi dengan 4. 172-nya bagi 4. 172 bagi 4, 43 ya. Gitu. Berarti ini 2A plus 7B. Kalau sudah berarti kita tinggal eliminasi. Jadi arahnya tuh pasti ke sana, teman-teman. Eliminasi, pemfaktoran itu adalah basic knowledge yang teman-teman harus tahu. Jadi nggak boleh tuh lupa ataupun nggak bisa, karena kalau nggak bisa di situnya ya nggak akan bisa lanjut, karena alatnya kan hanya di situ, salah satu alatnya itu gitu loh. Maka tinggal kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Kok tiba-tiba nulis 4? Oke, berarti dari persamaan 1 itu 2A ditambah 3B sama dengan 15. Dari persamaan kedua 2A ditambah 7B sama dengan 43. Kita kurangi, berarti 2A kurangi 2A habis. 3A dikurangi 7A itu negatif 4. 3B dikurangi 7B itu sama dengan negatif 4B. 15 dikurangi 43 negatif 28. Maka B nya sama dengan 28 bagi 4. Negatif bagi negatif positif, jadi 7 ya. Sudah dapat B nya, maka kita bisa cari nilai A nya, yaitu 2A ditambah 3B sama dengan 15. Maka 2A ditambah 3 kali 7 21 ya, sama dengan 15. Maka 2A nya sama dengan 15 kurangi 21 sama dengan negatif 6 ya. Sehingga negatif A nya sama dengan negatif 3, teman-teman. Ya sudah, kalau sudah berarti tinggal kita cari S18. S18 itu berarti 18 dibagi 2 dikali dengan 2A ditambah 17 dikurang 18 kurangi 1, 17B ya. Berarti 9. 2A nya kita ganti, 2 dikali negatif 3 ditambah 17B, B nya sama dengan 7. Ini 9, 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 ya. Tambah 17 kali 7, 49, 4, 119. Ya, betul ya. Maka sama dengan 9, ini negatif 113 ya, 113. Maka nilainya sama dengan 1017. Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Ini luar biasa sekali. Keuntungan sampai ke bulan ke-18 nya 1017 juta, artinya semiliar ya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 13. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu setiap setengah hari atau 1/2 hari. Masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2. Ini R-nya 2, yang pada awal pengamatan terdapat 2. Jika setiap 2 hari seperempat, ingat ya, 2 hari seperempat dari jumlah bakterinya mati. Seperempat jumlah berarti ya, seperempat jumlah. Maka banyak bakteri setelah 3 hari. Oke, berarti kita bisa mulai dari ini dulu, teman-teman ya. Apa namanya? Kita bisa mulai dari jumlah ini dulu aja deh. Jumlah bakteri selama 3 hari ya. Selama 3 hari tanpa mati. Coba yang tanpa mati itu ada berapa gitu. Oke, berarti kita bisa cari yang pertama, berarti rumusnya itu pakai rumus pertumbuhan ya. Mn sama dengan M0 dikali dengan R pangkat N. M0 nya itu berarti jumlah awal si bakteri, yaitu 2. Kemudian dia membelah, itu rasionya berarti membelah 2 kali katanya. Maka berarti 2. N nya di sini karena 3 hari itu, karena 1 hari itu terdapat 2,5 hari ya. Gimana bilangnya? Jadi kan setengah-setengah gitu kan ya. Jadi dalam 3 hari itu berarti akan ada 3 dibagi setengah, itu 6 ya. Ada 6.
ada 6 periode lah istilahnya, ada 6 periode. Sehingga 2 pangkat 6 di sini. Kalau kita hitung berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128 ya. Ini adalah jumlah bakteri yang tanpa mati selama 3 hari. Kemudian kita coba cari jumlah bakteri selama 2 hari. Ya, selama 2 hari kan setiap 2 hari sekali itu kan seperempat bakteri akan mati. Coba kita cari jumlah bakteri selama 2 hari. Berarti kan awalnya 2. Karena 2 hari itu berarti ada 4 periode kan, setengah hari. Untuk di hari pertama aja ada 2, berarti di hari kedua ada 2, jadi ada 4 kan. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 5. Nah ini sama dengan 32. Dari 32 ini seperempatnya mati. Itulah maksudnya. Jadi karena seperempatnya mati, jadi berapa nih? Yang mati itu berarti, yang mati itu jumlahnya, saya warnain yang lain ya, warna merah aja. Jumlah yang mati dalam 2 hari itu sama dengan seperempat dari total, yaitu 32, seperempat dari 32 sama dengan 24. Berarti yang hidupnya itu sama dengan 24, 8 maksudnya. 32 bagi 4 kan 8. Nah, yang hidupnya yang 24 tuh 32 dikurangi yang mati 8 sama dengan 24. Nah, karena yang kita cari itu hari ketiga ya, maka sama saja. Maka kemungkinan kan kalau dari hari kedua sampai dengan hari ketiga itu kan akan ada 2 periode lagi kan, ada 1 hari lagi. Berarti gimana nih berarti? Berarti dari hari kedua ke hari pertama ke hari ketiga itu akan ada 2 periode lagi, 2 periode setengah hari itu loh. Otomatis nanti kita bisa hitung MN-nya, berarti MN-nya kita pakai yang ini, yang sisa tadi yaitu 24. Maka kita mulainya dari 24. Si awalnya berarti dia awal mulanya itu 24. Yang ini nggak usah kita perhatikan lagi karena ini kan total ketika nggak ada yang mati gitu. Jadi kalau 24 untuk di hari awalnya, untuk hari ketiga itu karena kan udah ada yang mati di hari kedua tadi, 2 hari yang kemarin, otomatis di sini masih sisanya 24, nanti dikali dengan 2 karena dia selalu membelah 2 kali dan dipangkatkan 2, maka 24 dikali dengan 4 sama dengan 96. Itu teman-teman, jawabannya adalah yang C ya. Ini untuk nomor 13 ini gampang, cuman hati-hati untuk kekecoh. Kadang-kadang kita kekecoh di sini nih. Karena merasa 128. Enggak juga gitu loh. Jadi kita mainnya, jadi yang mainnya tuh di 2 hari aja, 2 hari awal tuh berarti matinya ada berapa. Jadi kita punya sisa. Nah, sisa itu kita bisa hitung lagi. Nah, sisa yang tadi kan sisa 24 kita hitung lagi untuk hari terakhir atau hari ketiga. Di hari ketiga itu punya 2 buah setengah hari, maka 2 periode. Ini sebagai N-nya, pangkatkan gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut nomor 14. Fungsi f didefinisikan oleh fx sama dengan negatif 2 x kuadrat min 2x min 8. Klik jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris. Oke, grafik fungsi f berpuncak di kuadran 2, grafik fungsi f memotong garis y sama dengan 16, dan grafik fungsi f tidak memotong sumbu x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman kita bisa mulai dari kita kali masuk aja sih negatif 2-nya ya. Berarti negatif 2 dikali x kuadrat, berarti negatif 2x kuadrat. Negatif 2 dikali negatif 2x jadi 4x. Kemudian negatif 2 dikali negatif 8 jadi 16. Saya lagi berbicara di sini loh ya. Nih, kita kali sini, kita kali sini. Gitu ya. Kalau sudah berarti kita cari
puncaknya, karena dia mencari puncak ya. Kita cari puncak terlebih dahulu. Untuk pernyataan yang pertama, kita cari puncaknya. Kalau nyari puncak berarti cari X pada puncak dengan rumus negatif B per 2A. Dengan A-nya negatif 2, B-nya 4 ya. Berarti kita substitusikan saja. 4 dibagi 2 dikali negatif 2, maka XP-nya sama dengan 1. Sehingga Y-nya atau Y puncaknya kita substitusikan nilai satunya ke fungsi yang ada di sini. Ke negatif 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah 16. Nilainya akan sama dengan negatif 2 ditambah 4 tambah 16 ya. Berarti 18 teman-teman ya. Karena di 18 XP-nya itu XP dan YP-nya itu ada di berapa ini 1,18, yang mana ini positif, ini positif. Kalau semuanya positif berarti dia di kuadran 1. Karena kalau di kuadran 2 berarti X-nya itu negatif X, Y gitu ya. Ini semuanya positif, maka pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua kita bisa cari dengan untuk memotong garis Y. Kalau memotong garis Y sama dengan 16, maka dia harus memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, otomatis X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan X sama dengan 0 ke fungsi yang ini teman-teman. Kita tulis ya, Y sama dengan negatif 2 dikali 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 tambah 16, maka nilainya sama dengan 0 tambah 0 tambah 16, maka Y-nya sama dengan 16. Otomatis dia akan memotong di 0,16, maka ini betul. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu grafik fungsi f tidak memotong sumbu X. Kalau mencari dia memotong atau tidak di sumbu X, maka kita cari apa? Diskriminannya aja, cari diskriminannya. Kalau dia tidak memotong itu ketika nilai diskriminannya jauh lebih kecil. Tapi kalau dia diskriminannya itu lebih dari 0, maka dia pasti memotong. Teman-teman masih ingat ya rumus diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Maka B kuadratnya itu kalau kita cek B-nya itu berarti 4, A-nya itu negatif 2, C-nya 16 ya. Berarti kalau kita hitung di sini B-nya berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu negatif 2 ditambah 16. Berarti di sini 16. Di sini negatif kali negatif positif ya. 8 dikali 16. Loh, benar ya 8 kali 16 ya? Ini C-nya 16 kan? Benar ya? Berarti 8 dikali 16. Di 16 8 kali 16 itu berapa? Ini 8, ini 4, berarti 168 ya. Kalaupun itu hitungannya salah, yang jelas dia lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 dia pasti memotong teman-teman, memotong sumbu X. Tapi pernyataan di yang ketiga adalah tidak memotong, berarti dia salah ya, harusnya memotong. Jadi teman-teman, untuk nomor 14 kita lanjut nomor yang 15. Ini adalah soal terakhir untuk part pertama. Nanti teman-teman silahkan dibuka untuk part berikutnya, ditunggu ya. Pasti akan saya upload secepatnya. Di segitiga ABD sama kaki dengan AB sama dengan AD, titik C terletak di perpanjangan AB, yang ini ya. Kemudian berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, pernyataan pertama, nilai P-nya itu di sini nilai P-nya itu harus 50. Berarti kalau kita coba untuk pernyataan yang pertama, berarti P-nya sama dengan 50. Karena dia ini teman-teman kalau misalnya lihat, karena dia siku-siku sama kaki, otomatis sudut yang di sini dan di sini pasti sama teman-teman. Ya. Berarti kita bisa cari tuh sudutnya itu berarti P ditambah misalkan di sini ya apa ya, M lah ya, M ditambah M karena sama dengan 180. Maka P nya tadi 50
M-nya berarti 2M ditambah 180, berarti 2M sama dengan 130 ya. Dibagi 2, maka M-nya sama dengan 65. Kalau M-nya 65, kira-kira bisa nggak untuk dapetin si kesininya? Nah, kalau kesini bisa nih. Kalau ke segitiga berikutnya, misalkan di sininya, berarti kalau sini 65, berarti di sini 115 teman-teman ya. Berarti 115 ditambah Q ditambah X sama dengan 180. Nah, X-nya bisa dicari selama ada Q-nya. Q-nya ada nggak? Nggak ada, maka ini tidak bisa diselesaikan. Ini berarti pernyataan pertama tidak cukup menjawab soal gitu ya. Gitu. Kemudian kita hapus dulu. Kita coba untuk pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua, P dikurangi 2Q sama dengan 14. Berarti kalau saya tulis P dikurangi 2Q sama dengan 14. Orang P-nya aja belum tahu ya. Ini makin nggak jelas nih. Karena nyari satu aja susah gitu. Apalagi nyari 2 kayak gini. Maka ini juga tidak cukup ya. Jadi kemungkinannya itu kita coba untuk digabung. Berarti yang ketiga ya, kita gabung untuk pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Berarti kalau kita gabung berarti P-nya sama dengan 50 dan P-2Q-nya sama dengan 14. Maka dari sini kita bisa langsung hitung teman-teman. Kita substitusikan aja nilai P-nya. Di 50 dikurangi 2Q sama dengan 14. Maka min 2Q sama dengan 14 kurang 50 ya. Negatif 36 ya. Maka Q-nya sama dengan 18. Gitu. Dapat P, dapat Q. Berarti kita bisa cari. Berarti kalau di sini P-nya 50. Berarti sini 65. Sini 65. Kalau sini 65 berarti sini 115. Sehingga nilai X-nya itu bisa didapatkan. Yaitu Q ditambah 115. Berarti mirip kayak ini teman-teman, tapi Q-nya udah ada ya. Tambah X sama dengan 180, sehingga X-nya sama dengan Q-nya kita ganti dulu. Q-nya kita ganti jadi 18. Maka 180 dikurangi 115 dikurangi 18, nilainya sama dengan 40. Di sini 180 kan? Kemudian di sini 133, 47 ya, berarti X-nya sama dengan 47. Maka otomatis bisa diselesaikan dengan catatan dia dipakai dua-duanya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada pembahasan matematika untuk tryout kedua proses intent ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Tetap semangat ya, semoga besok hari H untuk TKA yang masuk ke gelombang pertama mendapatkan hasil yang maksimal, dimudahkan, dan skor TKA yang istimewa ya. Jangan lupa juga buat dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Jika ingin ikut berkontribusi juga teman-teman, silahkan cek link donasi di deskripsi. Saya pamit, sampai jumpa di video part kedua untuk proses intent yang kedua. Saya pamit, dadah.